Sekarang ini semakin banyak pengusaha muda yang bermunculan. Kebanyakan dari mereka adalah generasi muda yang berani menantang diri sendiri untuk mendapatkan kesuksesan di usia yang masih muda. Salah satunya Igede Eka Anggara Purnawan, selaku pemilik dari Pondok Karya Furniture yang nekat merintis bisnis mebel di rumahnya pada pertengahan 2016. Saat dikonfirmasi, Gede Anggara menjelaskan awal mula kelahiran Pondok Karya Furniture, di mana ia diberikan satu pekerjaan oleh salah satu temannya untuk membuat satu set meja dan kursi dengan bermodalkan kayu palet atau jati Belanda dengan alat-alat seadanya di rumahnya. Tanpa berpikir panjang, ia menggali informasi mulai dari internet hingga kepada orang tuanya yang beberapa tahun sebelumnya pernah bekerja di perusahaan mebel. Singkat cerita, pesanan tersebut jadi dan temannya puas akan pekerjaannya. Mulai dari sanalah ia bertekad menekuni bisnis mebel ini. Melihat peluang bisnis yang bagus, Gede Anggara dan orang tuanya terus berbenah untuk melahirkan produk-produk berkualitas dengan gaya kekinian dan menerima segala pesanan dengan bahan baku kayu. Untuk omset sendiri, Gede Anggara mengaku pernah tembus sebesar 110 juta dalam sebulan. Pada tahun 2020, Pondok Karya Furniture sudah memiliki gudang dan tempat produksi sendiri. Pondok Karya niki berdiri sejak tahun pertengahan 2016 sampai sekarang. Ika yang dulunya bisnis rumahan, niki yang kerja di rumah, yang belum punya gudang pada awal-awal nika. Dan sekarang Setengkaret yang udah punya gudang di tahun 2020 yang lalu. Kenapa lebih memilih ke bisnis furniture ketimbang bisnis yang lain? Karena pada saat itu Tiang dengan bapak dulunya memang bergelut di furniture, jadinya Tiang lebih memilih bisnis juga karena lebih gampang untuk mengolah kayu, sedangkan bapak Tiang sudah aktif di kayu dari dulu. Jadi sebelumnya orang tua itu sudah bergelut di dunia furniture? Ya, memang furniture dari dulu. Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau tidak salah dari tahun 93. Untuk bahan baku sendiri menggunakan kayu jenis apa? Kalau bahan baku sendiri yang pilih karena pada saat itu ngetren dengan kayu palet, yaitu jati Belanda, yang dimana jati Belanda itu adalah kayu bekas pak-pakan import dari luar negeri yang memiliki tekstur mirip seperti jati, makanya dia diberikan nama jati Belanda. Padahal jenisnya kayu pinus yang dari luar negeri. Untuk mendapatkan bahan baku itu dari luar Bali? Saya mendapatkan bahan baku dari Bekasi dan langsung dari supplier yang ada di sana. Untuk saat ini respon dari masyarakat atau teman-teman dan keluarga gimana tentang bisnis ini? Apakah didukung? Setengkaret menjanjikan dan Tiang didukung penuh oleh seluruh komponen keluarga Tiang, terutama bapak Tiang yang ngajak bekerja pada saat ini. Untuk omset sendiri berapa beli? Setengkaret Tiang pernah tembus dengan omset 110 juta per bulan. Ini yang paling kendara yang Tiang pernah cek di buku, tapi rata-rata sekitar 80-90-an juta per bulan. Untuk kendala selama ini apa yang dialami? Untuk kendala selama ini hanya di permasalahan lahan tempat kerja, karena ini kan berkaitan dengan furniture, amplas dan lain sebagainya. Ini debunya lumayan. Nah, ini bisa kita tanggulangi, kita bersihkan setiap minggu untuk vakum dan untuk penyiraman debu nih, habis itu kita sapu. Cuma nih tidak ada kendala-kendala yang lain. Beli, selama ini kan kita udah tahu Beli Anggara ini adalah salah satu sarjana. Iya sih. Kenapa lebih memilih bisnis kayu timbang kerja di kantoran atau yang lainnya? Atau mungkin bisnis mungkin ada cita-cita dari kecil? Cita-cita saya dari kecil itu jadi presiden sebenarnya. Tapi karena belum kesampaian, karena Jokowi juga berawal dari tukang kayu, siapa tahu yang berawal dari tukang kayu bisa menjadi seorang presiden nantinya. Apa kedepannya akan kemungkinan merambah bisnis lain? Setengkaret, saya mempunyai cita-cita juga untuk membesarkan bisnis furniture ini, dan Setengkaret untuk kedepannya yang memiliki kiat-kiat untuk membuka bisnis yang lebih menjanjikan lagi. Seperti contohnya? Ada bayangan? Seperti contohnya adanya untuk menjual air kemasan isi ulang, dan dia akan Setengkaret yang bisa membuat brandednya nanti apapun itu, tapi kapasitasnya masih lokal dulu. Untuk sampai saat ini dari
sekian tahun berjalan bisnis, apakah sudah puas apa ada satu hal yang belum tercapai? Pastinya pada adanya kalau kita berusaha, tingkat kepuasan itu diukur dari kita sendiri, sebatas mana kita bisa merasa puas. Tapi kalau saya sendiri sampai saat ini saya belum merasa puas. Karena apa? Karena tujuan goalnya saya belum dapat. Dan untuk meningkatkan ikat yang harus berusaha lebih. Sampai saat ini produk yang paling banyak dibuat tuh apa, Bi? Untuk sampai saat ini yang paling dominan itu adalah tempat tidur minimalis yang ada laci di bawahnya. Nika yang sering adanya dipesan dan kebanyakan customer yang dari dulu Nika kebanyakan anak-anak muda. Dan karena mengapa anak muda? Karena lebih minimalis lah dilihat oleh anak-anak muda. Misalnya ada konsumen yang mau gambar sendiri, apa bisa diterima apa? Ya, menerima custom? Pasti diterima karena kita kan menerima, kan kita buatnya custom. Kalau ada yang pesan sesuai pesanan baru kita buatkan. Kita tidak menyiapkan barang jadi. Jadi harus memesan dulu? Ya, harus memesan dulu sesuai dengan pesit yang buatkan sesuai dengan pesanan. Dari sekian banyak nama, kenapa memilih Pondok Karya Furniture? Kenapa nggak pakai nama Anggara Furniture? Ya kisahnya lumayan nih kalau. Harinya yang memilih nama Pondok Karya Furniture Nike adalah nama dari sesepuh-sesepuh tiang yang ada di rumah. Pondok Nike berasal dari nama kakek tiang dan Karya Nike berasal dari nama bapak tiang. Makanya saya memilih nama Pondok Karya, artinya saya bangga memiliki orang tua panutan seperti mereka. Pesan motivasi lah untuk generasi muda Bali ini biar lebih semangat untuk berwirausaha, mengingat pariwisata sekarang ini kan sedang anjloknya. Untuk pesan-pesan yang untuk generasi muda, Anda boleh mimpi tapi jangan tidur. Karena kalau Anda bermimpi, kalau Anda tidur, Anda tidak bisa mewujudkan mimpi. Marilah kita bangun untuk mewujudkan mimpi, dan tekad kerja keras Anda itu yang paling utama. Apabila teman-teman berkeinginan untuk melihat atau mengcustom furniture sesuai gambar yang diinginkan, bisa langsung mampir ke Pondok Karya Furniture di Jalan Padang Luwih nomor 111, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.